Mas dengan Mas siapa? Saya Tama Sudrajat. Ya, dari Purbalingga, Jawa Tengah. Ini sudah berapa lama sih yang bekerja sebagai perabotan kerajinan tangan keliling begini, Mas? Ya, kalau di Palangka ini saya baru sebulan, cuman kalau sebelumnya saya udah sekitar 5 tahun lah mungkin ya ada. 5 tahun ini sebelumnya di mana, Mas? Saya pernah di Papua, di Sulawesi, Maluku, terus kemarin terakhir di Sumatera. Di Pulau Bangka ya. Terus ini untuk sehari-harinya, ini pekerjaan utama atau ini hanya pekerjaan sampingan aja gitu, Mas? Sekarang ini utamanya ini saya ambilnya di sini aja. Oh, ini pekerjaan utama ya, berarti nggak ada pekerjaan sampingan yang lainnya. Kalau di sini ya nggak ada. Terus kira-kira untuk satu hari itu pendapatannya berapa sih, Mas? Kalau pendapatan fluktuatif ya, karena kita jualan kan kadang ada naik, ada turun, terus ya untuk di Palangka ini alhamdulillah sih masih lumayan lah, masih nutup. Kira-kira itu pendapatannya itu berapa gitu range-nya? Kira-kira dari yang standar rata-ratanya aja ya. Di angka 200-an. 200 ya. 200-an. Iya, 200 ribuan. Berarti lumayan juga ya dalam sehari. Iya, tapi yang jualan kan kadang ada naik, ada turunnya ya. Jadi kita ambil rata-ratanya aja. Terus dalam sehari-hari itu siapa sih, Mas, yang mengelola keuangannya? Yang misalnya pendapatan dari hasil penjualan itu siapa yang biasa mengelola keuangannya? Karena kebetulan saya masih bujangan, ya saya sendiri, saya yang ngatur. Masih sendiri berarti ya? Jika boleh tahu nih, Mas, pengeluaran terbesar rutinnya tiap bulan ini Mas apa aja? Pengeluaran terbesar di sini. Ya. Kalau di sini paling saya biaya hidup buat makan sama buat bayar kontrakan aja sih. Kurang lebih sekitar 2 jutaan lah mungkin ya, kurang lebih. Biasanya cara ngatur keuangan agar memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan yang lainnya itu bagaimana, Mas? Dari pendapatan Mas tersebut. Caranya ya karena saya masih sendiri, paling karena bos saya jualan ini kan, kita dari makannya dari bos, jadi paling kita pengeluaran kayak internet, terus pengeluaran ya di luar pengeluaran makan aja sih. Biasanya nih, Mas, kan pendapatannya tadi fluktuatif ya. Pemasukan itu tidak selalu sesuai dengan harapan. Bagaimana biasanya Mas menghadapi jika pemasukan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran Mas? Ya pertama sabar. Pertama bersabar, yang kedua biasanya saya ambil metode lain karena saya biasa jual offline kayak gini, saya sambil online. Jadi kalau lagi penjualan offline sepi, saya online, saya posting di marketplace dan di aplikasi-aplikasi yang ada di Android sekarang di HP itu. Biasanya pendapatan Mas ini ada yang ditabung atau enggak? Ya sebagian ditabung, sebagian buat memenuhi kebutuhan hidup, sebagiannya ada investasi sih dikit ya. Berarti Mas ikut investasi juga? Ya. Investasi di mana, Mas, kalau boleh tahu? Di saham, ada sebagian saham. Kalau Mas sendiri biasanya pernah nggak memanfaatkan pinjaman misalnya dari koperasi atau sumber lain? Oh iya, sebelumnya saya pernah, karena kebetulan ini harus perlu modal lumayan kan, jadi saya pernah pakai itu kalau nggak salah BRI yang program KUR itu. Iya, saya dulu pernah. Oke, Mas, kalau misalnya Mas punya kesempatan lain, ada ingin beralih ke pekerjaan lain nggak? Sebenarnya dulu cita-citanya tuh sebagai pembisnis ya, sebenarnya sih masih satu jalur ini ya, cuma ini masih baru jalannya aja. Itu aja sih, yang paling dipengenin itu sih pembisnis sama investor aja. Berarti nanti ke depannya Mas berharap bisa jadi bangun bisnis sendiri ya, Mas? Iya, insya Allah. Ya baik, itu aja mungkin Mas kira-kira pertanyaan dari kami sebelumnya. Terima kasih Mas sudah mau diajak kerjasamanya. Iya. Terima kasih. Saudara Tama Sudrajat
penjual perabotan kerajinan tangan keliling mengelola keuangannya dengan pendekatan yang praktis dan fleksibel. Ia memprioritaskan kebutuhan pokok, meminimalisir pengeluaran tidak perlu, dan menggabungkan penjualan offline dengan online untuk memaksimalkan pendapatan. Ia juga mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk tabungan dan investasi, serta tidak segan memanfaatkan pinjaman ketika dibutuhkan. Semangat kewirausahaan yang kuat mendorongnya untuk mengembangkan bisnis sendiri di masa depan.